Lanjut, hurrimat, telah diharamkan, ya, telah diharamkan atau telah benar-benar diharamkan. Roknya ditasdid, ya, ain fiilnya. Ini amal penegasan. Ya. Dan ini menggunakan bentuk pasif, ya, sampai enggak ditampilin subjeknya. Jadi saking kerasnya larangan gitu ya, kita nggak tahu siapa yang mengharamkan pun ini udah haram peraturan. Telah diharamkan alaikum atas kalian, ya, para laki-laki, itu ummahatukum, ya, nikah dengan ibu-ibu kamu. Wa banatukum, dan nikah dengan anak-anak perempuan kamu, ya. Kalau ummahat itu jamak pada umi, ya Pak. Kalau banat jamak pada apa? Ya, pada bintun, ya, bintun. Jamaknya banatun. Banatun. Jadi kandung, ya, anak kandung ini masuk. Wa akhwatukum, dan nikah dengan saudara-saudara kandung, saudara perempuan kandung kamu, saudara-saudara kandung, ya, adik, kakak perempuan. Wa ammatukum, dan bibi-bibi dari bapak, ya, bibi dari bapak. Bibi, ya, bibi. Kalau kita ngomongnya apa? Encang, encing. Wa kholatukum, dan bibi-bibi dari ibu, ya, bibi-bibi dari ibu. Walaupun sebenarnya kalau dari status itu lebih dekat, lebih utama bibi dari ibu, ya. Misalnya Nabi menyebutkan al khola'u manjil gitu kan. Bibi dari ibu itu menempati tempatnya ibu. Bibi dari ibu itu menempati tempatnya ibu. Jadi kalau ibu kita mati, perempuan yang berdekat dengan kita itu adalah bibi dari ibu, bukan amat, bukan dari bapak, bibi dari ibu. Nah, itu yang lebih berhak, ya, untuk diri kita hormati, kita tempatkan sebagai orang yang terhormat setelah ibu kita, gitu ya. Untuk jajaran ibu, ya Pak. Kalau ayah kekaruan itu orang tua itu kan. Wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan saudara laki-laki. Berarti keponakan kita yang perempuan nggak boleh dinikahi. Itu termasuk yang mahram, ya, mahram. Kita ngomongnya mahram atau muhrim biasanya? Kita ngomongnya muhrim atau mahram biasanya, Pak? Muhrim, ya. Salah itu. Salah, ya, mahram. Ini mahram. Kalau muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram. Kita ambil mikot, mau umroh, mau haji, nah pakai pakaian ihram, namanya muhrim. Tapi kalau orang yang nggak boleh nikah namanya mahram, gitu ya. Mahram. Itu. Jadi keponakan itu termasuk mahram, ya, mahram, nggak boleh nikahi. Nah, keponakan dari saudara laki-laki. Jadi seperti dengan anak tadi, ya, sama. Juga wabanatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Ini juga masih mahram, ya, keponakan, ya, keponakan. Ya, jadi anak-anak perempuan dari saudara perempuan sama-sama keponakan. Karena tadi, ya, seperti ketika ibu kita mati, nah tadi al-khola sama dengan ibu kan, sudah sama dengan ibu. Kemudian wa ummahatukum, dan ibu-ibu kalian alati ardhnakum, yang telah menyusui kamu. Dan ibu-ibu kamu yang telah menyusui kamu. Jadi ibu yang menyusui kita itu sama dengan ibu kita, sudah mahram juga. Bukan susuan, ibunya ibu susu. Ibu susu. Bukan sesusuan, kesusuan berarti kan saudara. Ya kan? Nah, kita netes sama seorang ibu, itu kan berarti itu ibu kita juga gitu loh. Nah, itu mahram, itu nggak boleh dinikahin. Itu. Nah, anaknya apa namanya? Saudara sesusu. Nah, semuanya juga mahram. Semua. Termasuk bukan anaknya juga. Ketika ibu itu nyetain sama anak orang lain juga. Paham nggak, Pak? Iya, ini tuh saudara sesusuan namanya. Jadi bisa saudara sesusuan, ya sesusuan. Mahram itu juga nggak boleh dinikahin, Jadi mahram itu bisa karena nasab, keturunan tadi, atau bisa karena ikatan nikah,
atau juga karena sesusuan. Itu mahram. Jadi ibu-ibu kamu yang ardoknakum menyusui kamu, menyusui. Nah, ini pembahasannya nanti di sini. Yang namanya nyusu itu adalah ketika kita umur nete. Pak RW, umur nete berapa? 2 tahun. Balita gitu kan. 2 tahun. Kalau netenya sudah 20 tahun itu bukan lagi beda. Itu bukan ibu susu itu. Cowok gak berhenti nete katanya. Gitu. Apa Pak? Nete iseng. Jadi, nah itu ya membahas. Jadi khusus di sini adalah maksudnya ketika nete itu memang masih usia nete. Usia nete itu ya maksimalnya 2 tahun. Itu Quran kan. Itu maksimalnya. Walaupun boleh kurang dari 2 tahun. Itu. Bahkan kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki gurunya itu ada batas minimalnya. Dia minimalnya nete itu 5 kali ispan. 5 kali. Jadi masih kurang dari 5 kali. 1 ispan, 2 ispan itu masih belum termasuk. Itu. Apa itu ispan? Nyedotnya. Baru nyedot 2-3 kali masih termasuk yang belum masuk saudara gitu ya. Jadi minimalnya kalau Imam Syafi'i itu 5 kali ispan, 5 kali tadi nyedot ngomongnya Pak. Gitu. Ngisep gitu ya. Karena kalau dipahami 5 kali nete beda berarti 5 kali waktu kan Pak. Ini walaupun cuma sekali tapi kalau misalnya berkali-kali ngisep gitu kan. Nah itu. Jadi karena ada hadis juga dari Nabi ya Aisyah tidak haram kalau ngisepnya itu sekali 2 kali gitu kan. Sekali 2 kali. Berarti kalau sekali 2 kali berarti masih termasuk belum saudara gitu ya. Seperti itu. Tapi berarti apa Pak? Nyedotnya itu ya, nyedotnya itu. Kan orang bayi kan sekali nete berkali-kali ngisep kan Pak? Iya kan? Berkali-kali itu kan? Iya berkali-kali itu ya. Seperti kita minum kan? Ya 3 kali gitu kan? Nah seperti itu. Wa akhwatukum dan saudara-saudara perempuan kamu minar rodhoah. Nah ini Pak RW yang ini. Jadi bukan cuman ya tadi ibu susu ya mahram juga. Nah sekarang dari saudara-saudara sesusuan ini ya. Saudara-saudara sesusuan saudara perempuan ya. Wa akhwatukum dan saudara perempuan kamu minar rodhoah yang sesusuan. Jadi pas ya, ibu itu punya anak perempuan. Nah, kita nete sama ibu itu. Itu saudara sesusuan. Nah itu termasuk mahram. Ya nggak boleh nikah itu. Boleh nikah itu. Nah termasuk juga bukan anak kandung si ibu susu kita. Kalau kita dia netain bayi-bayi yang lain juga bayi-bayi itu termasuk mahram. Itu bayi-bayi yang nete sama dia itu. Nah itu kan. Itu mahram. Karena memang itu luar biasa darah itu ya Pak. Darah itu bahaya itu. Bahaya kalau sampai terjadi pernikahan nanti gennya itu bisa menimbulkan penyakit apa. Nah ini teliti kan sekarang diteliti kan kenapa ada larangan seperti ini gitu kan. Ini bahaya ya bahaya. Sekarang masih ada yang nete kayak gitu kan jarang lah. Ya ada masih ada dalam keadaan ada dalam keadaan masih banyak. Masih tinggal ke sawah ke apa. Masih ada. Banyak kan begitu sih. Kalau di Jakarta malah ada bank ASI. Di Jakarta malah ada bank ASI kan. Lebih ini lagi tuh Pak, ya bank ASI. Saya aja pernah katanya disandain orang lain. Nah itu harus jelas. Sedangkan tahu sendiri tinggal ke sawah ke apa. Iya. Masuk istri saya itu punya juga saudara sesuan, ada istri saya itu ada. Tapi udah jelas itu, jelas. Udah jelas. Nah itu ya, ada yang ditetain adalah anak laki, ya saudara jadinya, saudara sesusuan. Itu ya. Nah, kalau dia pas perempuan berarti tadi ya termasuk mahram, nggak boleh dinikah atau diharamkan ya. Rodho. Kemudian wa ummahatu nisaikum dan ibu-ibu dari perempuan-perempuan kamu. Berarti apa? Mertua. Tuh, mertua itu juga apa?
termasuk mahram, nggak boleh ya untuk mertua. Jadi walaupun misalnya istri kita udah meninggal, tetap tuh mertua sama mertua, Pak. Jadi dia nggak cerai, atau misalnya istri kita cerai misalnya, naudzubillah, dengan istri kita, tapi mertua mah nggak cerai, tetap mertua. Apalagi dia punya anak kan, jadi kan cucu. Hah? Yang mantan kan istri nggak ada, mertua nggak ada mantan. Mertua nggak ada mantan. Iya gitu kan. Kan tetap anak kita kan cucu mertua itu. Oh. Kalau itu ngeri itu kan. Jadi kayak kalau sampai terjadi itu bisa kayak binatang jadinya kan. Loh iya, nikah dengan mertua padahal itu cucunya mertua anak kita gitu kan. Aduh. Cucunya mertua anak kita kan. Lanjut. Warobaikum dan apa? Warobaibukum lati fi hujurikum, ya. Apa tuh, Pak? Dan anak-anak yang ada dalam hujurikum, dalam bilik kamu, maksudnya di rumah kita, ya. Minisaikum, dari istri-istri kamu, maksudnya anak tiri, ya, anak tiri. Jadi anak tiri alati dakhaltum, yang telah kamu masuki bihinna, pada mereka. Masuki di sini maksud dicampuri. Jadi kita nikah dengan seorang istri yang dia punya anaknya perempuan di rumah kita. Nah, ini nggak boleh tadi mahram tadi, yang sudah dicampurin tadi. Yang sudah dicampuri, ya, sudah campuri berarti dia mahram otomatis, sudah dicampuri. Campuri tinggalnya hubungan badan, digauli. Bahasa Qurannya kan dimasukin. Dia maksud tadi dimasukin, maksudnya dicampurin. Campurin itu maksud digauli. Digauli nggak ngerti lagi ntar. Nggak samar-samar. Jadi kita nikah dengan seorang istri yang dia punya anak perempuan di rumah kita, ikut sama kita maksudnya, ya nggak ikut kita atau nggak, tapi yang jelas istri itu kita udah hubungan badan dengan perempuan itu, maka anak tiri nggak boleh dinikahin walaupun terjadi perceraian misalnya. Kita cerai nih dengan istri kita, dengan maknya. Nah, nggak boleh nikah dengan anaknya, nggak boleh. Padahal tiri ya. Padahal tiri dan sudah cerai kan. Karena tuh nikah dan bukan nikah, udah dicampuri tadi. Udah dicampuri. Nah itu karena sudah dicampuri tadi. Nah, fa'ilam takunu, maka jika lam takunu belum terjadi dakhaltum, belum kamu masukin. Nah, itu nikah belum dicampuri, kita cerai gitu kan, belum nggak diapa-apain itu, ya, istri itu nggak dicolek-colek, bukan colek ya, dicampuri beda ya Pak, dengan colek ya Pak, ya, colek nggak beda, colek dicium itu, nah, itu nggak, bukan itu maksudnya. Jadi hubungan badan, belum hubungan badan, kemudian kita cerai dengan perempuan itu, bahkan itu kalau di ayat Al-Baqarah dulu kan mas kawin dikebalikin separuh ya. Kalau memang sudah ditentukan kan, seperti itu. Nah, ini boleh ya dinikah. Fala junaha alaikum, ya. Fa ilam takun dakhaltum bihina fala junaha alaikum. Maka jika tidak atau belum takunu, kalian adakan dakhaltum, masukin, ya, kamu belum masukin, maksudnya belum campur badan, hubungan badan bihinna, pada mereka itu si istri, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa, tidak dosa, ya, nikah dengan anak tiri, ya, anak tiri yang istrinya sudah dicerai, ya, yang anak tiri dari bekas istri kita yang belum dicampurin, gitu. Harus jelas ya Pak? Paham, belum dicampurin ini. Belum. Nah, disentuh. Nah, bahasa sentuh juga entar lagi terus. Quran menunjukkan betul, Quran bahasanya sentuh, tapi kita nggak paham itu kan. Quran
spesifik. Quran kan bahasanya menyentuh, menyampuri tadi kan. Nah, Quran juga bahasa sentuh. Lamastu munisa kan nyentuh kan? Itu nyentuh juga. Boleh gitu ya. Nah, ini juga yang membuat Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh ya, gara-gara tidak mau mengesahkan nikah raja dengan anak tirinya. Gara-gara tidak mau mengesahkan hukum raja nikah dengan anak tirinya. Nah, itu Nabi Yahya dulu kan dibunuh, kemudian Nabi Zakaria bapaknya dikejar-kejar, akhirnya digergaji. Nah, itu gara-gara ini. Gara-gara nggak mau mengesahkan, jadi memang diharamkan. Wahalal ilu dan istri-istri ya, maksudnya mantu perempuan ya Pak. Abnaikum, istri-istri, abnaikum, anak-anak laki kamu, alladzina min aslabikum, yang dari sulbi kamu, maksudnya anak laki-laki kita anak kandung berarti ya. Kita punya anak laki-laki kandung, dia punya istri berarti mantu perempuan. Nah, mantu perempuan ini juga termasuk mahram tadi ya, mahram. Jadi mantu ya. Nah, jadi tadi ada larangan nikah dengan mertua perempuan, sekarang ada larangan nikah dengan mantu perempuan gitu. Nggak boleh. Wa antajma'u, dan akalah maksudnya juga haram juga. Akalah kalian menjamakkan, menyatukan bainal ukhtain, di antara dua saudara perempuan, ya kakak adik, atau mungkin kembar, sama aja ya, kembar dua-duanya. Ya, jadi dinikahin sekaligus, ya enggak sekali, tampaknya dalam waktu yang sama dia punya istri dua, kakak beradik. Nah, itu nggak boleh. Nah, bolehnya turun ranjang gitu kan, turun ranjang berarti kan nunggu mati dulu. Kalau nggak mati cerai, jadi cerai ya, maksudnya mati ya cerai kan, cerai mati. Nah, cerai hidup juga bisa, boleh cerai hidup, cerai kan, cerai boleh. Cerai hidup boleh ya? Cerai hidup boleh, cerai hidup boleh. Sampai jarang cerai hidup makanya. Ya, walaupun jarang ya tetap nama jarang berarti kan ada ya. Jangan belajar kan cerai hidup mati juga. Karena bisa terjadi seperti ini ya, seorang laki-laki ganti istri, ternyata yang jadi gantinya adalah saudara adiknya misal atau kakaknya gitu, karena mungkin berawal dari melanggar larangan-larangan ya dalam Islam. Kan di Islam dilarang berikhtilat ya, berkholawat ya, nyempi-nyempi, sampai kata Nabi kan gitu, apa disebutnya tuh, alhamwu mautun, itu kan ipar-iparan tuh kematian. Nah, ditolerir tuh ada ipar perempuan serumah sama kita, bahaya kan, bisa aja lama-lama ya kan Pak. Oh iya, bisa itu. Gitu. Ya, ketika masih itu kita memang nggak boleh menikah, itu alhamwu namanya kan, ipar-iparan itu kan, itu kita nggak boleh nikahin dia kan, karena dia adalah adik istri kita gitu kan. Tapi hati kan bisa aja kan Pak, setan masuk, akhirnya timbul cinta, dan tadi kata Pak Mal kan digoda gitu kan, digoda. Siapa yang tahan itu kan, digoda gitu. Itu. Nah, cinta itu buta katanya kan. Nah, itu. Nah, akhirnya mungkin cerai ya istrinya, kemudian nikah dengan tadi yang hamu iparnya, bisa aja seperti itu. Nah, ini makanya menghindari itu Nabi melarang tadi ya, berkholawat ya, dua-duaan, sepi-sepian, walaupun dengan ipar-iparan ya. Itu. Nah, karena alhambu mautun. Ilama qad salah, kecuali yang telah lalu. Artinya ini sudah terjadi, masih zaman jahiliyah nikahnya, terjadinya zaman dulu, kemudian belum turun ayat ini. Nah, itu lain lagi ceritanya ya. Kalau sudah turun ayat ini berarti sudah nggak berlaku lagi model nikah seperti itu. Innallaha, sungguhnya Allah, kana adalah dia Allah, ghafuron, maha pemaaf, maha pengampun, rahiman, lagi maha penyayang. Ini terjemahnya kurang lebih Pak. Ada yang tanyakan sekitar terjemahan? Ya. Jadi ayat yang ke-20
21 ini 22 ya, 22 itu erat sekali dengan ayat sebelumnya ya, ayat ke-19 tadi ya, terkait dengan apa? Larangan mempusakai atau menjadikan istri itu sebagai warisan, diwariskan gitu ya. Nah itu lebih sadis lagi. Nah, tapi juga di ayat itu ada larangan kita untuk menghalang-halangi mereka, ada larangan untuk mengambil apa yang telah diberikan kepada mereka. Ya, tidak boleh kita mengambil harta atau apapun yang sudah diberikan pada mereka, kecuali memang mereka itu melakukan perbuatan yang keji yang nyata. Dan ini bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena ini Pak. Jadi modelnya sekarang kan ada seperti itu. Jadi mungkin karena dia sudah ada calon di luar seperti itu Pak, hingga dia berbuat keji supaya dicerai, bisa aja seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu boleh diambil tuh harta yang telah dikasihin tadi. Karena udah nyata-nyata fahisyatan mubayyinah. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Gitu kan. Jadi kalau udah seperti itu indikasinya boleh ya diambil. Gitu. Nah kemudian ya, alasannya tadi kenapa nggak boleh ambil, karena wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din ya. Dan bagaimana kamu bisa mengambilnya harta yang telah diberikan pada istri, sedangkan sungguh telah bergaul sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Wa khotna minkum, dan kamu mengambil istri itu dengan misakon golidho, dengan janji yang sangat kuat ya. Akad nikah itu disebut apa? Misakon golidho, sesuatu yang haram jadi halal karena akad nikah. Nah, orang bilangnya sakral. Nah, itu nggak main-main makanya ya. Nah, kemudian ditegaskan kembali di ayat 23 ini ya, menikah dengan apa yang telah dinikah oleh orang tua kita, entah bapak kita, ayah kita atau kakek kita. Itu wala tangkihu ma nakaha abaukum. Di sini disebutnya bukan orang yang, kalau orangnya pakai man ya Pak, man nakaha, tapi pakainya ma. Ma itu kan apa-apa artinya. Nah, ini memang penekanannya di nikahnya itu sebenarnya. Ya, bukan orangnya ya. Penekanannya di nikahnya itu. Jadi orang yang telah dinikahi oleh bapak kita, walaupun bapak kita sudah mati atau dicerai, nah ini nggak boleh dinikahi oleh kita selaku anaknya. Itu. Ini termasuk kategori sudah apa? Larangan keras ya. Nah ini memang termasuk terjadi pada zaman jahiliyah seperti itu terjadi. Nah ila makot salaf, kecuali apa yang telah lalu. Jadi ada yang menafsirkan ila makot salaf itu memang udah telah lalu, tapi begitu turun ayat ini ya, kemudian kok itu sudah pernah terjadi ya, dihentikan. Dalam artian dihentikan, jangan diteruskan pernikahannya. Ada yang memahami seperti itu. Ini waktu nikahnya memang seperti itu gitu. Ini memang istri kita itu memang bekas istri bapak kita. Nah sekarang turun ayat ini. Nah kalau sudah turun ayat ini ya sudah, berarti dihentikan. Dihentikan maksudnya jangan diterusin. Tapi juga ada yang berpendapat itu sudah, yang berlalu mah sudah berlalu gitu kan. Tapi jangan jangan yang berikutnya gitu. Jangan berikutnya jangan. Nah seperti itu ya. Gitu ya. Ini untuk ayat yang ke-22. Nah, kalau sampai memaksakan ya, gara-gara tadi orang bilang cinta itu buta dan sebagainya, itu termasuk innahu kana fahisyatan. Itu termasuk apa? Perbuatan keji wa maqtan, udah termasuk yang dibenci. Nah, itu benci. Nah, kalau sampai terjadi itu namanya pernikahan maqtan. Itu namanya pernikahan maqtan. Nah, kalau sampai lahir anak namanya maqitan. Iya, makitan itu anaknya. Kalau kita bilang tadi ya, anak haram jada. Secara bahasa makitan itu artinya mengundang murka Pak. Secara bahasa, ini mengundang murka. Itu secara bahasa itu. Ini berarti nggak main-main. Jadi kalau sampai terjadi ada pentoleran hal seperti ini ditolerir, maka bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, mengundang murkanya karena sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah itu.
Jadi akan mengundang murkanya Allah. Maqtan tadi ya, maqtan itu. Lanjut. Wasa'a sabila, dan merupakan apa? Seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kalau bahasa sekarang gampangnya kayak nggak ada perempuan lain lagi aja gitu ya Pak. Loh iya kan? Pak RW kayak nggak perempuan lain lagi aja gitu kan? Sampai Melanjutkan. ya sampai bekas bapaknya nah itu kan seperti itu ya kan. Kan perempuan banyak. Kenapa? Wasiat. Oh kasihan. Kasihan nyantuni bukan harus dengan nikahin kan. Itu. Makanya itu kan termasuk jajaran ibu kan Pak. Oh iya kan, ibu tiri termasuk kan. Jadi harus disantuni. Jadi apalagi bapaknya mati, berarti kan memang itu orang baik-baik ya. Artinya yang nggak ada hubungan apapun gitu ya. Kalau itu ada bukan bekas. Ketika bapak kita mati, kemudian bapak kita pernah berbuat baik kepada temannya, atau memang bapak kita punya teman baik, itu tuh harus dijalin. Bahkan dengan anak teman bapak kita. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar kan. Suatu saat lagi jalan, naik himar, keledai. Kamu si fulan, anaknya si fulan. Iya. Nah, akhirnya apa Pak? Dia turun, himarnya dikasihin, kemudian juga ininya Pak, imamnya dikasihkan, tutup kepalanya, sampai orang-orang pada heran, kok segitunya? Bukankah dia cuman ya, yang sebenarnya dia itu anak daripada pembantunya Umar, sebenarnya bukan temannya Umar, pembantu pelayan Umar, ya, Umar itu. Nah, dia ingat pesan Rasulullah SAW seperti itu. Akhirnya bukan cuma dikasih pertama imamahnya, tapi kemudian juga kudanya himarnya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau sekarang mah dikasih helm juga kasih motornya sekalian. Iya. Gara-gara itu ada orang yang baik sama bapaknya. Bukan orang yang baik sama bapaknya. Anaknya padahal, anaknya. Nah, seperti itu. Nah, apalagi tadi ya kan, bekas istri bapak kita ya. Bukan cuma kasihan, mestinya memang harus dihormati ya kan. Dihormati ya, seperti itu. Diperlakukan sebagai ya seorang ibu lah, seperti itu. Nah, jadi caranya bukan dengan menikahi ya, bukan dengan menikahi. Ini jadi termasuk haram, termasuk juga bekas istri kakek sama itu ya, nggak boleh. Nah, kecuali itu terjadi sudah berlalu tadi ya, sudah berlalu. Kemudian ini ada perempuan-perempuan yang haram dinikahi, yang bahasa kitanya berarti termasuk namanya mahram tadi ya. Jadi ada orang-orang yang haram dinikahi atau mahram. Nah, mahram itu terjadi karena 3 hal. Karena nasab itu berarti orang tua kita atau anak kita ya. Itu namanya nasab ya. Nasab bukan nasab ya, nasab. Atau saudara kita itu nasab ya. Nah, juga ada yang terjadi nasab itu karena pernikahan. Nah, begitu kita nikah kan, mertua kan bukan nasab kan Pak, termasuk ya kan, mertua kan. Nah, itu atau kemudian anak mertua juga kan tadi ya, karena nggak boleh nikahin kan, seperti itu karena pernikahan. Atau anak bawaan istri, berarti kan itu bukan karena nasab kan, tapi karena pernikahan ya kan, anak bawaan istri itu. Dan yang ketiga karena sesusuan, jadi mahram gara-gara sesusuan ya. Itu karena kata kita nete, mau ibu susu, anak dari ibu susu, atau saudara-saudara lain dari yang ditetein sama ibu susu itu. Nah, kalau di kampung Pak Yanto jangan-jangan malah bukan cuma satu ibu tuh yang di sini. Bisa ganti-ganti ya. 2-3 orang itu kan. Benar itu kan. Begitu ditinggal ke sawah, yang pulang duluan si ibu dia netein duluan bareng. Besoknya yang pulang duluan si A. Tadi si B nih, sekarang si A. Besoknya lagi si C. Bisa juga seperti itu gitu kalau di kampung. Makanya ada istilah di kampung tuh hukum apa ya Pak? Hukum apa sih namanya sih? Bukan hukum sih Pak RW ya. Kayaknya nggak boleh nikah dengan tetangga.
Maksudnya itu maksudnya. Ya itu. Itu Jaga itu ya. jaga-jaga itu. Karena nggak main-main tadi. Ya. Ya. Hah? Gitu kan? Seperti itu, nggak boleh nikah sama tetangga itu maksudnya bukan berarti haram gimana, khawatir ya, tadi. Iya, karena nggak tahu tadi Pak, nggak tahu ya kan, nggak tahu. Nah, itu. Nah kalau Imam Syafi'i kan seperti itu, begitu bapaknya pulang, anak ini nggak nangis, tanya kok ini nggak nangis? Iya sudah ditetain sama si Fulana. Ternyata Fulana itu malah tadi orang Yahudi, ini logok mulutnya bapaknya dimuntahin. Nah itu logok bahaya kan Pak? Oh iya dilogok sama. Nah itu. Anak Imam Syafi'i masih bayi itu dilogok sama bapaknya. Itu dilogok itu. Dikorek tidak muntah. Itu ya. Ya khawatir ya. Ya memang ya harus dikeluarin apalagi dia orang kafir kan? Orang kafir. Orang kafir kan? Dilogok itu. Nah ini orang apa mahram tadi ya, artinya orang yang tidak boleh dinikahin. Jadi ada beberapa poin tadi. Nah ini perlu diperhatikan betul, dan artinya orang-orang ini karena dia mahram, kalau kita salaman juga boleh ya, karena dia mahram ya, sentuhan boleh ya, itu seperti itu. Anda tanyakan Pak? Udah habis ya? Nanti apa-apa nanti bisa ditanyakan pada kesempatan yang lain ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.